Aku adalah selir yang paling tidak disukai di harem. Siapa sangka, suatu hari aku tiba-tiba bisa membaca pikiran. Terutama suara hati Kaisar Tiran, Xiao Mohang. Sambil memeluk selir mulia Liu dan menanyakan keadaannya. Di dalam hatinya dia malah mengumpat, dasar bodoh. Jalan saja bisa sampai terkilir. Di permukaan, dia bersulang dengan para menterinya. Tapi begitu berbalik, dia langsung menyusun rencana dalam hati. Tunggu sampai aku menyita semua kekayaan keluargamu. Barulah aku akan minum denganmu sampai kita sama-sama mabuk. Astaga, Kaisar ini benar-benar mengerikan. Tapi, yang lebih membuatku ngeri adalah dia sepertinya juga bisa mendengar suara hatiku. Tunggu. Sejak kapan ini terjadi? Padahal, baru 2 hari yang lalu aku mengumpat dalam hati kalau dia itu jelek. Lihat saja si Kaisar anjing sialan itu. Karena itu, aku memaksa diriku untuk mengosongkan pikiran. Asalkan aku bisa bertahan sampai dia mangkat. Aku akan menjadi ibu suri. Siapa sangka, detik berikutnya. Kaisar anjing itu mengangkat alisnya ke arahku sambil tersenyum licik. Lalu dia berjalan ke sampingku dan duduk. Aku teringat perjamuan istana beberapa hari yang lalu. Aku mendengar Kaisar mengeluh dalam hatinya. Wanita cantik yang baru datang ini jeleknya bukan main. Aku pun tak tahan untuk membalasnya diam-diam dalam hati. Memangnya kau sendiri tampan sekali. Kenapa tidak berkaca saja? Tak kusangka, detik berikutnya. Dia memberiku tatapan yang dinginnya menusuk tulang. Gara-gara masalah sialan ini. Aku sudah tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Aku takut, kalau ada satu kalimat saja yang keceplosan, kepalaku bisa-bisa dipenggal. Padahal dulu, waktu aku pertama kali tahu bisa mendengar isi hati Xiao Mohang. Aku senang sekali rasanya. Ternyata dia sama sekali tidak menyukai selir mulia Liu yang jadi favoritnya. Dia hanya menjadikannya pion untuk menekan keluarga Liu. Dan bukan hanya itu saja. Dia tidak hanya berencana untuk menyingkirkan Perdana Menteri Liu. Bahkan Ibu Suri yang membantunya naik tahta pun ingin dia singkirkan. Dari sini sudah jelas. Dia jauh lebih sakit jiwa dari yang kubayangkan. Bedak dan pemerah pipi para selir di istana. Pakaian dan gerak-gerik mereka. Dia selalu mengkritik dalam hatinya. Mencari-cari banyak sekali kesalahan. Dulu, aku paling benci pertemuan di istana harem. Sekarang malah menjadi ajang nonton drama khusus untukku. Karena si Kaisar brengsek mesum itu menyuarakan keluhannya secara langsung tentang para selir di harem. Ini bahkan lebih seru daripada nonton komentar-komentar di video online. Benar, aku juga datang dari dunia lain. Bahkan, aku bertransmigrasi sejak dalam kandungan. Dulu, kukira kemampuan membaca pikiran adalah jimat penyelamat hidup yang diberikan oleh para dewa. Yang bisa membuatku hidup dengan tenang di dalam istana ini. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Aku malah bertemu dengan seorang kaisar yang bisa membaca pikiranku. Sekarang, setiap hari aku harus sangat waspada. Berusaha sekuat tenaga untuk mengosongkan pikiranku. Takut salah satu keluhanku akan tertangkap basah olehnya. Hari ini, aku memutuskan untuk mengujinya. Apakah dia benar-benar bisa mendengar isi hatiku atau tidak? Sebenarnya, kecurigaan pertamaku muncul saat perjamuan setengah tahun yang lalu. Hari itu adalah perjamuan ulang tahun selir mulia Liu. Seluruh harem memberikan hadiah yang berharga. Bahkan Ibu Suri menghadiahkan sepasang tongkat Rui Giok yang tak ternilai harganya. Tentu saja, Xiao Mohang juga hadir. Awalnya, aku sangat bersemangat ingin menguping isi hatinya. Tapi suara alat musik malam itu terlalu berisik. Dan jarakku dengannya juga jauh. Aku tidak bisa mendengar apapun dengan jelas. Karena bosan, aku mulai menghitung selir yang ada. 1 selir, 2 selir, 3 selir, 99 selir. Diam. Xiao Mohang tiba-tiba berteriak marah. Seketika seluruh aula menjadi hening. Aku sangat ketakutan sampai pikiranku menjadi kosong. Jantungku hampir copot. Sepasang matanya yang gelap dan tajam itu menyapu seluruh penjuru aula. Melihat tidak ada yang berani bicara, dia baru berkata dengan datar, tidak apa-apa. Lanjutkan. Diam-diam aku menghela napas lega. Aku merasa punggungku sudah basah kuyup. Tapi, kenapa Kaisar semarah itu? Tapi di detik berikutnya, tatapannya yang tajam langsung menusuk ke arahku. Memang, aku hanyalah seorang selir rendahan yang tidak disukai. Dalam setahun, aku bertemu dengannya bisa dihitung dengan jari. Tapi anehnya, setiap kali aku mengeluh dalam hati, dia selalu berhasil memergokiku. Ini benar-benar kebetulan yang aneh. Di perjamuan hari ini, jubah naga kuning cerahnya baru saja melintas di depan mataku.
Aku pun langsung duduk dengan patuh. Menunduk dalam-dalam dan bersikap tenang. Aku sudah menyiapkan rencana yang sempurna untuk menghadapinya. Begitu dia duduk, aku mulai menghitung selir di dalam hati. 1 selir, 2 selir, 3 selir. Beberapa waktu lalu, negara tetangga mempersembahkan belasan wanita cantik lagi. Ternyata ada 121 selir di sini. Aku sengaja menahan diri untuk tidak mengeluh tentang dia yang terus mengambil selir. Lalu diam-diam mengangkat mata untuk meliriknya. Xiao Mohang berekspresi datar. Sepertinya tidak ada reaksi apapun. Ya, wajar saja. Citra dirinya memang seorang tiran yang suasana hatinya tidak menentu. Gerakan kecil seperti ini tidak akan membuatnya terkejut. Lalu, aku sengaja berpura-pura memujanya di dalam hati. Wow, Yang Mulia hari ini tampan sekali. Wajahnya seindah batu giok. Matanya bersinar seperti bintang. Benar-benar pria tertampan nomor 1 di istana kita. Jika dia benar-benar bisa mendengar isi hatiku. Dia tidak memenggalku di 2 kesempatan sebelumnya saja sudah merupakan keajaiban. Kali ini aku sudah memujinya dengan benar. Seharusnya aku aman, kan? Dia dengan tenang menemani Ibu Suri minum-minum. Aku terus berusaha mencari muka dengan memujinya dalam hati. Aduh, kenapa kerah baju Yang Mulia miring? Itu sangat memengaruhi citranya yang agung dan perkasa. Begitu aku selesai berpikir, Xiao Mohang meletakkan cawan araknya. Dan dengan perlahan merapikan kerahnya. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menundukkan kepalaku dalam-dalam. Di dalam benakku, aku mulai melafalkan 3 aksara klasik pada awalnya manusia. Sifatnya baik, wataknya serupa. Kebiasaan membuat kita berbeda. Bagaimanapun juga, aku adalah orang modern yang berjiwa bebas. Terjebak di zaman kekaisaran feodal yang kejam ini. Tentu saja otakku tidak bisa berhenti mengeluh setiap hari. Tapi, mengeluh tentang tiran bisa membuat kepalaku dipenggal. Satu-satunya cara adalah mengisi otakku dengan hal-hal lain. Aku menghafal mulai dari 3 karakter klasik sampai kitab kidung. Lalu dari kitab kidung sampai ke Analek Konfusius. Selama itu, aku tidak berani meliriknya sekalipun. Setelah bersusah payah bertahan sampai perjamuan hampir berakhir. Saat aku sedang mengosongkan pikiran dan bersiap untuk kabur. Aku mendengar suara Xiao Mohang yang terdengar sedikit serak. Sen Jieyu, sepertinya beta belum pernah memanggilmu. Dia bersandar miring di kursi utamanya. Sudut mata dan alisnya menunjukkan pesona yang santai. Dia menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Kemarilah, ke sisi beta. Lebih dari 100 pasang mata di seluruh ruangan. Serentak menatapku yang duduk di sudut baris keempat. Seketika, otakku menjadi kosong. Siapa sangka hidupku sebagai wanita yang bertransmigrasi akan sesulit ini. Ibuku dulunya adalah seorang pelayan biasa di kediaman. Setelah melahirkanku, barulah dia dengan enggan diangkat menjadi selir rendahan. Di atasku, ada 2 kakak perempuan dari istri utama yang sangat dimanja dan terhormat. Masing-masing dari mereka cantik seperti bunga dan sangat berbakat. Di tahun pemilihan selir, ayahku sudah sejak lama mengatur pernikahan yang baik untuk mereka berdua. Lalu dia langsung melemparkanku ke dalam istana. Penampilanku tidak terlalu menonjol. Bakatku juga biasa-biasa saja. Kalau bukan karena kakak laki-lakiku memenangkan 2 pertempuran di luar sana. Kaisar bahkan tidak akan melirikku sama sekali. Selama beberapa tahun di istana, aku selalu duduk di pojok. Saat memberi hormat pada Ibu Suri, aku juga selalu berdiri di barisan paling belakang. Kadang-kadang, saat bertemu Xiao Mohang, aku pasti berbaur di tengah keramaian. Bahkan tidak pernah mendapat tatapan langsung darinya. Tapi hari ini, Xiao Mohang secara mengejutkan memanggilku untuk mendekat. Aku menekan kepanikan dalam hatiku sekuat tenaga. Berusaha membuat suaraku terdengar kaget sekaligus tersanjung. Yang Mulia menyuruhku duduk di sebelahnya. Bagaimana ini? Aku gugup sekali. Apa aku sedang bermimpi? Sambil mengabaikan tatapan membunuh dari para selir di sekitarku, aku perlahan-lahan bergeser ke sisinya. Begitu aku duduk, aku mendengar suara hati Xiao Mohang. Aku menahan kuat-kuat dorongan untuk mengumpat. Aku memasang senyum yang sangat malu-malu, Yang Mulia. Hamba akan menyajikan hidangan untuk Anda. Tatapan mata di bawah sana seakan ingin menembusku. Untungnya, kemampuanku mendengar suara hati selama 2 tahun ini tidak sia-sia. Semua lauk yang kuambil adalah kesukaannya. Benar saja, raut wajah Xiao Mohang terlihat sangat senang. Dalam hati, aku mulai merasa senang diam-diam. Yang Mulia memakan lauk yang kuambilkan untuknya. Aku senang sekali. Tapi detik berikutnya, suara hatinya berubah. Mungkinkah dia, demi merebut perhatian dan kasih sayangku,
telah menggunakan ilmu hitam pada Beta. Jika memang benar begitu, Beta akan pastikan jasadnya tidak akan utuh lagi. Kedua tanganku gemetar. Sumpitku jatuh ke lantai dengan suara, tak. Perjamuan malam akhirnya selesai. Aku langsung pura-pura sakit dan kembali ke kediamanku. Benar-benar sangat menakutkan. Kaisar keparat itu hanya karena bisa mendengar isi hatiku. Sudah ingin membunuhku. Kalau sampai dia tahu aku juga bisa mendengar rahasianya, dia pasti akan langsung menyeretku keluar untuk dipenggal. Untungnya, kemampuan membaca pikiran ini tidak berfungsi dari jarak jauh. Untuk selanjutnya, aku hanya perlu menghindarinya saja, kan? Dayang istana Yun Xiang mengikutiku dari belakang sambil menghela napas, Yang Mulia. Kenapa Anda harus sakit di saat seperti ini? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menonjol. Posisi tadi, bahkan selir agung pun belum pernah duduk di sana. Ini adalah anugerah dan kasih sayang yang luar biasa dari Kaisar. Sambil berbicara, dia membantuku berbaring, Anda jangan banyak bergerak. Cepat berbaring dan pulihkan tubuh Anda. Aku pun jatuh sakit selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, aku merasa dia seharusnya sudah melupakanku. Aku benar-benar tidak tahan lagi hanya berbaring di tempat tidur. Jadi, aku dan Yun Xiang kembali menjalani hari-hari santai seperti dulu. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menonton begitu banyak drama perebutan kekuasaan di istana. Aku sadar diri. Dengan kemampuan membaca pikiran, aku yakin bisa hidup lebih lama dari kaisar keparat itu. Di masa depan, menjadi janda selir dan menjadi vegetarian di kuil adalah kemenangan terbesarku dalam hidup ini. Tapi hari itu, aku sedang memikirkan alasan apa yang harus kugunakan untuk ulang tahun Ibu Suri bulan depan. Yun Xiang bergegas masuk dengan panik, Nyonya, Nyonya. Tadi Xiao Jiu datang membawa kabar gembira. Coba Nyonya tebak apa yang dia katakan. Yang Mulia memilih Nyonya malam ini. Apa katamu? Aku langsung terduduk di atas ranjang, menatapnya dengan wajah tidak percaya. Yun Xiang mengira aku sangat gembira. Sambil tersenyum dia membantuku, Nyonya, ayo cepat bersiap-siap. Hamba akan melayani Nyonya untuk mandi dan berganti pakaian. Jangan sampai Kaisar menunggu lama. Aku tidak mau melayaninya. Aku kembali rebah ke ranjang dengan putus asa. Pikiranku benar-benar kacau balau. Kenapa harus aku yang melayaninya? Apa yang harus kulakukan saat melayaninya nanti? Masa aku harus menjilatnya di atas ranjang? Bagaimana caranya coba? Apa aku harus bilang, Yang Mulia hebat sekali? Tapi pada akhirnya, aku tetap diseret Yun Xiang untuk mandi. Dia memakaikanku gaun istana yang indah. Lalu merias wajahku dengan teliti, Nyonya, coba lihat. Bentuk tubuh Nyonya benar-benar sangat indah. Yang Mulia pasti akan sangat suka. Aku menatap pantulan diriku di cermin yang dirias dengan begitu indah. Tetapi dengan wajah pucat pasi. Dalam hati, aku menyemangati diriku sendiri. Tidak boleh mati, ibu masih harus kuhidupi. Pasti ada cara untuk mengelabuinya. Saat Mohang datang, tidak ada kemegahan sama sekali. Dia hanya membawa 2 kasim pribadinya. Begitu masuk, dia langsung menilaiku dari atas sampai bawah. Terdengar sebuah suara di benakku, riasan norak. Tidak ada yang menarik sama sekali. Aku memberinya hormat sesuai rencanaku. Sambil membungkuk, aku bergumam dalam hati. Kaisar benar-benar datang kemari. Untung saja aku belum sempat melaporkan kalau aku sedang datang bulan. Nanti kalau dia tahu aku sedang berhalangan, dia pasti tidak akan menyentuhku, kan? Benar saja. Xiao Mohang menatapku tajam, Sen Jieyu. Bangunlah. Dia berjalan ke meja dan duduk. Dia lalu dengan santai membolak-balik buku kaligrafi di atasnya. Aku segera mendekat untuk melayaninya. Yang Mulia, hamba akan melayani Anda untuk beristirahat. Tidak perlu terburu-buru. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dengan datar, dia bertanya buku apa yang biasanya kubaca. Aku baru saja akan menjawab saat aku mendengar suara hatinya. Tulisan ini seperti ceker ayam. Berani-beraninya dia memajangnya untuk dibaca. Aku menahan kuat keinginanku untuk menyindirnya. Dan menjawab dengan hormat, menjawab Yang Mulia. Hamba tidak pernah benar-benar membaca buku. Hanya saja, dulu saat kakak laki-laki hamba belajar, hamba suka menguping dan ikut menggumamkan beberapa bacaannya. Hamba tidak tahu buku apa itu sebenarnya. Lagi pula, dinasti ini menjunjung tinggi wanita yang lugu. Aku tidak boleh membiarkannya tahu apa yang kubaca sebelumnya. Kitab Sijing dan Analek, semuanya kupelajari di kehidupanku yang lalu. Begitu selesai bicara, aku mendengarnya bergumam dalam hati. Otaknya memang bodoh, tapi dia pandai sekali berbohong. Aku segera mengosongkan pikiranku.
Berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Xiao Mohang perlahan-lahan meletakkan kembali buku kaligrafi itu. Dia bertanya lagi apakah aku baru-baru ini menyentuh benda aneh. Atau memakan makanan yang aneh. Hamba selalu berada di istana Wei Yang. Makanan juga diantarkan dari dapur kekaisaran. Hamba tidak pernah menyentuh benda-benda aneh. Jantungku berdebar kencang. Aku langsung berlutut ke lantai. Yang mulia, hamba selalu menjaga sikap. Jika tidak ada urusan penting, hamba tidak akan pernah melangkah keluar dari istana Wei Yang. Apalagi bertemu dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Xiao Mohang bersandar di kursinya. Tatapannya jatuh padaku, tampak berpikir keras. Tiba-tiba, suara di dalam hatinya lenyap. Setelah beberapa saat, barulah dia perlahan berbicara. Beta lihat wajahmu kurang sehat. Kembalilah lagi dalam 2 hari. Kau dianggap sudah lolos. Dia benar-benar mau pergi setelah selesai bertanya. Kalau orang-orang istana tahu Yang Mulia baru saja memilihku. Tapi langsung pergi setelah duduk sebentar. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Sambil berpikir, aku berpura-pura berat hati mengantarnya pergi. Kulihat dia sudah hampir sampai di pintu aula utama. Gaun baru yang kupakai ini benar-benar terlalu panjang. Selangkah tak melewati ambang pintu, aku hampir terjatuh. Yang lebih sialnya lagi, entah kenapa Xiao Mohang tiba-tiba berbalik. Secara naluriah, aku ingin menghindarinya. Tapi aku malah tersandung ambang pintu sialan itu. Akibatnya, kami berdua jadi menempel dengan sangat rapat. Kalau ini adegan dalam sebuah drama idola, pasti romantis sekali. Tapi sialnya, aku malah mendengar suara hatinya. Lembut sekali. Kesadaranku berlari lebih cepat dari tubuhku. Jauh di dalam benakku, sebuah teriakan meledak. Dasar mesum. Detik berikutnya, aku langsung bangkit dari lantai. Aku berlutut di hadapannya sambil meratap panik, Yang Mulia. Ini semua salah hamba. Hamba seharusnya tidak memakai gaun sepanjang ini. Hamba seharusnya tidak berjalan tanpa melihat ke depan. Yang Mulia, Anda tidak terluka, kan? Perlukah segera memanggil tabib istana? Aku bahkan berpura-pura menyeka air mata. Xiao Mohang merapikan jubah naganya. Tanpa mengangkat pandangannya sedikit pun. Dia hanya berkata dengan nada yang tenang. Hari itu di aula Linde. Di dalam hatimu, kau berteriak bahwa aku ini kaisar anjing. Terdengar cukup unik juga. Aku langsung membatu di tempat. Gawat, kali ini aku benar-benar akan mati. Baru sekarang kau merasa takut. Xiao Mohang membanting cangkir tehnya ke atas meja. Nadanya suram seperti langit sebelum badai. Sepasang matanya yang selalu penuh perhitungan itu sedikit menyipit, memancarkan aura yang berbahaya. Aku tidak pernah menyangka Shen Jieyu ternyata punya nyali sebesar ini. Bisa-bisanya dia begitu santai menghina kaisar. Aku berlutut di lantai. Pikiranku dipenuhi dengan kata mati aku. 3 kata itu terus-menerus muncul di benakku. Sebagai seorang wanita transmigran yang berhasil bertahan hidup selama 2 tahun, rahasia terbesarku adalah memiliki pikiran yang bisa kapan saja dan di mana saja melontarkan komentar-komentar pedas. Dan saat ini, rahasia ini terbongkar sepenuhnya di hadapan kaisar. Xiao Mohang menatapku. Suaranya dengan dingin mengungkapkan kebenaran yang membuatku putus asa. Beberapa kali sebelumnya, bukan beta yang salah dengar. Memang benar kamu yang mengumpat beta di dalam hatimu. Semua ini dimulai sejak kapan? Habislah aku, semua rahasiaku sudah terbongkar. Tapi di antara mati sekarang dan mati nanti, aku dengan tegas memilih untuk mencari perlindungan padanya. Xiao Mohang ternyata tidak benar-benar menginginkan nyawaku. Dia hanya tersenyum penuh arti dan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Membantunya menyingkirkan Perdana Menteri yang menguasai seluruh istana dan Ibu Suri yang mengendalikan harem. Maka, demi menyelamatkan kepalaku ini, tanpa kusadari, aku pun menjadi selir kesayangannya. Aku langsung naik 8 peringkat dan menerima semua kasih sayangnya seorang diri. Selama sebulan ini, setiap hari setelah rapat, Xiao Mohang akan langsung bergegas ke istana Wei Yang. Di mata orang lain, kami terlihat tak terpisahkan. Pasangan yang saling mencintai dan setia. Tapi hanya aku sendiri yang tahu. Semua ini hanyalah sandiwara untuk dilihat orang lain. Dia muak karena isi pikiranku terlalu ramai dan berisik. Begitu masuk, dia langsung bersembunyi di aula samping untuk memeriksa dokumen istana. Dengan alasan takut mengganggu tidurku. Aku pun sudah lama mengetahui rahasia ini. Kaisar muda ini sama sekali tidak tertarik pada wanita. Ada 3.000 wanita cantik di haremnya. Tak satu pun yang bisa menarik perhatiannya.
Dia hanyalah seorang gila kerja yang dingin dan tanpa perasaan. Demi menyukseskan sandiwara ini, aku dengan sadar diri selalu mengurung diri di dalam istana. Aku membiarkan selir mulia Liu yang sombong dan angkuh itu membuat keributan di luar dengan membanting porselen. Dia bahkan mengancam akan mengulitiku hidup-hidup. Setelah sekian lama hidup dalam ketakutan seperti ini, aku pun mulai berniat untuk mengujinya. Aku ingin memastikan jangkauan kemampuan membaca pikirannya. Suatu malam, aku sengaja berbaring tengkurap di ranjang. Lalu, berulang kali aku berkata dalam hati, "Yang mulia, aku lapar. Aku ingin makan semangkuk ronde manis." Tak lama kemudian, pelayan kaisar datang membawakan semangkuk ronde manis yang masih panas mengepul dan menyajikannya untukku. Melihat semangkuk ronde itu, aku langsung membenamkan wajahku ke dalam selimut. Ternyata sebelumnya dia bersembunyi di aula samping. Sama sekali bukan karena merasa terganggu oleh kebisinganku, melainkan karena dia tidak ingin aku mendengar isi hatinya. Dan dia juga tidak ingin mendengar pikiran-pikiran konyol di dalam kepalaku. Ternyata dia sudah benar-benar pasrah. Aku berpikir ingin mengganti tusuk konde. Dia mengirimiku satu ruangan penuh. Aku ingin minum teh enak. Dia mengirimiku teh persembahan kerajaan. Di dalam hati, aku terus mengomel seperti biksu Tang. Kenapa bunga mekar di musim semi dan berbuah di musim gugur? Aku mencoba menyerangnya dengan omong kosong tak berarti. Hasilnya, seorang pelayan datang membawa pesan bahwa Yang Mulia tidak akan datang. Katanya karena takut tidak bisa menahan diri. Meskipun aku tahu tidak bisa menahan diri yang dia maksud. Kemungkinan besar adalah ingin mencekikku sampai mati. Tapi sialnya, wajahku tetap saja memerah. Kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Bagian utamanya pun tiba. Xiao Moxing memintaku untuk menemaninya ke perjamuan istana. Itu adalah sebuah acara besar yang selain dihadiri para selir, juga dihadiri oleh para pejabat penting istana. Malam itu, aku berdandan dengan sangat mewah. Aku sengaja bersikap lemah gemulai seolah tak bertulang. Bersandar di pelukannya. Dalam hati aku diam-diam mengeluh aktingnya terlalu palsu. Xiao Moxing menyuapiku kue dengan wajah yang penuh kelembutan, sambil memberikan peringatan dingin di dalam hatinya. Jangan sampai mengacau. Hingga aku melihat Tuan Muda King San di sudut ruangan. Dia adalah cinta pertama yang tak terlupakan dari pemilik tubuh ini. Pikiranku langsung goyah. Suara hati Xiao Moxing langsung terdengar penuh selidik dan tidak senang. Teringat bahwa setelah ini akan ada perintah yang akan merenggut nyawaku, yaitu memintaku untuk memprovokasi Liu Ruyan. Aku memberanikan diri berjalan ke hadapan selir mulia Liu untuk bersulang. Benar saja, dalam amarahnya, dia menumpahkan cawan arakku. Seluruh aula hening seketika. Tanganku gemetar karena panik. Namun, di benakku terdengar suara Xiao Mohang dengan nada yang begitu tenang. Dulu, bagaimana dia memukulmu? Sekarang, balas dia dengan cara yang sama. Mendengar kata-kata itu, aku memberanikan diri. Aku mengangkat tangan dan langsung menamparkan wajah selir Liu. Plak, suara tamparan itu mengejutkan semua orang. Xiao Mohang masih memanas-manasi di dalam pikiranku. Apa kau tidak bertenaga? Pukul lebih keras, aku memejamkan mata dan melayangkan 3 tamparan lagi berturut-turut. Tamparan yang keras dan nyaring. Tamparan itu membuat selir Liu tertegun di tempatnya. Hal itu juga membuat Perdana Menteri Liu marah besar hingga menggebrak meja. Tepat saat kakiku lemas karena ketakutan, Xiao Mohang bangkit dan berjalan ke arahku. Dia mengabaikan selir yang menangis terseduh-seduh, lalu memegang tanganku dengan tatapan penuh kasihan dan bertanya apakah tanganku sakit. Dia bahkan hendak memanggil tabib istana. Setelah itu, dia langsung mengambil tindakan tegas. Dia memanfaatkan kesempatan ini, menuduh selir Liu telah berlaku tidak sopan di hadapannya. Dan saat itu juga menurunkannya menjadi Jieyu. Lalu dia berbalik dan memujiku memiliki sifat yang murni, dan mengeluarkan titah untuk mengangkatku menjadi selir Su. 2 titah yang tampaknya tidak masuk akal itu sebenarnya adalah pukulan telak bagi kekuasaan Perdana Menteri. Melihat wajah pucat ayah dan anak dari keluarga Liu itu, aku akhirnya mengerti. Kasih sayang seorang kaisar selalu menjadi taruhan yang berdarah. Setelah itu, sebagai hadiah, dia membawaku keluar istana untuk mengunjungi keluargaku. Saat aku sedang menikmati kebebasan yang telah lama hilang, sekelompok pembunuh bayaran tiba-tiba muncul. Jika dalam keadaan normal, aku pasti sudah meringkuk ketakutan. Tetapi ketika aku melihat sebilah pedang besar menebas lurus ke arah punggung Xiao Mohang, tubuhku bergerak lebih cepat dari otakku.
Aku langsung melompat untuk melindunginya. Punggungku terasa sakit luar biasa. Seluruh tubuhku terlempar. Sebelum kesadaranku memudar, aku mendengar teriakan panik Xiao Mohang. Juga suara hatinya yang penuh sesal. Kenapa kau begitu bodoh? Para pembunuh itu aku yang mengaturnya. Kau tak perlu melindungiku. Dia menggenggam tanganku sekuat tenaga. Dia meminta maaf dengan suara bergetar. Aku merasa nyawaku perlahan menghilang. Ternyata, aku akan mati. Lebih baik aku mengatakan yang sejujurnya. Jangan minta maaf lagi. Xiao Mohang, sebenarnya, kau adalah kaisar yang baik. Jangan tidur, Sen Qinghuan. Bangun, sadarlah untukku. Bukankah kau bilang, kau ingin aku mengabulkan satu permintaanmu lagi? Bangunlah, maka apapun akan kukabulkan untukmu. Benarkah? Kalau begitu, setelah semua ini selesai, biarkan aku keluar dari istana. Dia terdiam. Lama sekali, sampai kupikir dia takkan setuju. Akhirnya, aku mendengar suaranya yang bergetar. Aku bernasib baik, tidak jadi mati. Selama setengah bulan aku memulihkan diri. Dunia di luar sana telah jungkir balik. Kelompok Perdana Menteri Kanan telah digulingkan. Ibu Suri dikirim ke kuil Huangju untuk menyepi. Xiao Mohang akhirnya tak lagi datang ke istana Wei Yang untuk bersandiwara. Dia hanya sesekali datang untuk duduk sebentar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai lukaku sembuh total. Kabar angin tentang permaisuri Li di istana pun mereda. Suatu larut malam, Xiao Mohang tiba-tiba muncul di kamarku. Cahaya bulan selembut air. Dia berdiri di dekat jendela dan bertanya padaku, Sen Qinghuan. Kenapa kau ingin keluar dari istana? Tentu saja demi kebebasan. Pria seperti apa yang kau suka? Aku balik bertanya, Paduka suka wanita seperti apa? Dia tidak menjawab. Aku pun bergumam dalam hati. Pokoknya bukan orang sepertiku. Bukankah sebelumnya kau bilang aku ini wanita rendahan? Siapa bilang, aku pernah berkata bahwa sifatmu murni dan baik. Tulus dan naif. Kenapa kau tidak ingat? Aku menatapnya, sengaja membuatnya kesal. Tidak masalah. Lagi pula, aku juga tidak akan menyukai orang sepertimu. Cahaya di matanya langsung meredup. Bagaikan bintang yang jatuh. Setelah lama, barulah dia berkata dengan dingin, tanggal 30. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu keluar dari istana. 3 hari kemudian, hujan musim gugur turun tanpa henti. Aku meninggalkan kantong wangi bersulam aksara, Sing, di tepi Zuan. Seorang diri, aku berjalan ke gerbang istana. Xiao Mohang berdiri di sana. Mengenakan jubah hitam. Tampak kesepian bagai sebuah monumen. Terima kasih. Aku tersenyum pada Xiao Mohang. Aku tidak lagi memanggilnya yang mulia. Dia menghindari tatapanku. Dari hatinya terdengar helaan napas yang jernih. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku berbalik dan naik ke kereta kuda yang sudah disiapkan. Roda kereta mulai berputar. Melindas jalanan berbatu biru. Mengeluarkan suara yang berat. Aku duduk di dalam gerbong kereta yang remang-remang. Mendengarkan suara hujan di luar jendela. Hatiku terasa hampa. Kukira inilah akhirnya. Mulai sekarang, jalan kita terpisah selamanya. Tak ada urusan lagi. Tapi, tepat saat kereta kuda hendak meninggalkan gerbang istana. Dari lubuk pikiranku tiba-tiba terdengar suara yang jernih. Dan tegas. Menembus badai dan hujan, Sen Qinghuan. Aku membeku. Sontak ku dorong jendela kereta hingga terbuka. Aku menoleh ke belakang. Di balik tirai hujan yang lebat, kaisar yang angkuh itu masih berdiri di tempatnya. Suara hatinya bergema laksana lonceng besar. Kata demi kata menggema di dalam hatiku. Tak kusangka akan sendirian di tahta ini. Seharusnya aku memutus semua rasa dan cinta. Tapi, aku juga hanyalah manusia biasa. Hatiku juga bisa luluh. Aku tahu kau berasal dari dunia lain yang penuh keanehan. Aku tahu, yang kau inginkan hanyalah satu cinta untuk selamanya. Sen Qinghuan, Gu Xinyu, Nona Yun. Hujannya semakin deras. Jika tidak segera pergi, jalannya akan sulit dilewati. Berhenti, aku berteriak kencang. Tapi kereta itu belum benar-benar berhenti. Aku langsung melompat turun. Air hujan seketika membasahi ujung gaunku. Menuju ke arah gerbang istana. Menuju orang yang menantiku untuk kembali di tengah hujan deras. Aku berlari sekuat tenaga. Meskipun kau adalah seorang kaisar. Meskipun masa depan penuh dengan ketidakpastian. Pada saat ini, aku hanya ingin memelukmu. Hampir di saat yang bersamaan aku mendarat. Xiao Mohang menerobos tirai hujan. Dia langsung menarikku erat ke dalam pelukannya.
Kekuatannya begitu besar, seakan ingin meleburkanku hingga ke tulang dan darahnya. Di tengah deru angin dan hujan, aku tahu, aku tidak perlu meninggalkan istana ini lagi.